semua, selamat datang lagi ke HSAI Straight to Learn. Nah, hari ini kita mau ngomongin apa nih? Nah, hari ini itu kita mau berbagi pengalaman kita selama di Desa Magelang. Oke. Oh, kalian di desa mana waktu itu? Oke, kita mau kayak jelasin dulu. Nah, pas di Comserve atau Community Service ini, kita dibagi jadi beberapa dusun karena kan dari kelas 6 sampai kelas 9. Nah, mulai dari Salma dari dusun apa? Dari dusun B. Oke. Kamu? Aku dari dusun N. Aku dari dusun T. Aku dusun G. Nah, aku kebetulan sama kayak Salma, aku satu dusun sama dia, jadi aku dusun B. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa tuh? Oke, waktu itu ya, kalian di sana ngapain aja? Coba, kalau kamu dari kamu sendiri gimana? Ya. Kalau dari aku sendiri sih, waktu itu aku ngebantuin orang tua di sananya metik cabe, terus juga ngebantuin nyapu-nyapu di pagi-pagi, sama kadang juga ngejagain warungnya di sana. Oh, berarti rumah kamu sama jarak di warungnya tuh dekat? Sebelahan. Oh, langsung. Enak banget bisa sih. Enak banget. Kalau Daryl Kenzi Iya, gimana? Aku hari pertama pasti bantuin orang tuanya metik cabe, metik buncis, terus bantu masak di rumah. Oh, oke. Kalau Salwa? Salah gimana? Hari pertama sih cuma bantuin orang tua kayak metik buncis, terus bukan metik sih, menanam buncis. Ya. Oke. Kalau Shadow? Aku kegiatan di sana itu aku bantuin orang tua yang ada di rumah. Habis itu aku kayak bantu nyiramin sawah-sawah di situ. Terus aku menjajal. Kalau menurut Caca sendiri, Caca ngapain di sana? Kalau Dewan, jadi kan kita nyampenya tuh agak pagi ya. Jam 7. Ya, jam 7. Di desanya jam 7. Jam 8. Jam 8. Jam 8 tuh kita udah sampai desa. Jadi kayak pertama kita kenalan dulu sama orang tuanya. Terus kayak sharing aja. Kalian sharing nggak? Iya, Ya, sama-sama kan? sharing. Pasti Iya. sharingnya kayak kelas berapa, dari sekolah mana, jam berapa Bener-bener. berangkatnya gitu. Pokoknya kayak sharingnya jadi biar lebih deket aja. Nah terus abis sharing, nah kebetulan di rumah itu orang tuanya tuh anaknya masih di sana dan anaknya masih kecil. Jadi aku kayak ngejagain anaknya gitu. Jadi aku kayak part time babysitter. Nah, Ya sih. Tapi menurut kalian ya, dari aktivitas kayak apa namanya, dari Dewan dulu deh, yang paling berkesan apa? yang berkesan. Coba dari Shadow dulu. Oh, yang Dewan paling berkesan itu kita bisa cerita gitu ke orang tuanya, terus kita bisa bareng-bareng gitu, kita menjelajah dusun juga kan, kalau nggak salah kita. Oh iya. Kita kenal-kenalan, itu berkesan sih. Jadi kita bisa saling mengenal satu sama lain. Kalau Salma? Sama gimana? Day one sih paling berkesan kayak gimana ya, lebih getting to know the people, terus sama orang tuanya, apalagi roommate baru. Kalau Sasha gimana? Sasha. Kalau aku itu day one waktu itu aku sama orang tuanya kayak pertama kayak bicara dulu, kenalan dari mana, datangnya kapan. Habis itu aku ngebantuin bapaknya sama roommate aku ke sawah. Jadi kita metik-metik cabai dari jam 9-an sampai jam hampir 12. Itu kayak kita pas metik-metik cabainya itu kayak hampir ada dua bucket gitu. Banyak banget. Iya. Oh, emang orang tua kamu tuh benar-benar apa enggak ya? Tiap hari kerjanya di situ gitu. Iya, ngejagain cabai-cabai. Biasanya ibu sama bapak atau kayak ganti-gantian gitu? Oh, biasa tuh bapaknya, cuman kadang-kadang ibunya kalau lagi nggak jaga warung ikut juga sama bapaknya. Oh iya, bantuin ya? Dari pagi sampai jam 12 gitu katanya. Oh, kalau warungnya tuh sampai jam 12 juga atau sore? Tergantung, karena biasanya ada anaknya gitu yang ngejagain, cuman anaknya lagi kuliah jadi ya udah gitu. Ganti-ganti. Ganti-ganti. Kalau Daryl Kenzi gimana? Aku hari pertama pasti cerita-cerita dulu, bagi-bagi pengalaman. Pas bagi pengalaman aku dapat banyak pengalaman baru, dapat cerita baru sih. Terus aku bantuin banyak orang tuanya. Kalau Caca gimana? Kalau hari pertama, ya sih benar kayak pendekatan dulu sama orang tuanya biar kayak akrab. Terus sempet juga makan siang sama orang tuanya, kayak apa, sambil makan siang tuh ngobrol.
Terus abis itu kita kayak, jadi kan di kebunnya itu pasti ada kayak rumput liar. Nah kita nyabutin rumput liarnya jadi biar tanamannya tetap bertumbuh dengan rapi. Ya sih gitu aja. Susah benar. Masih sebenarnya nggak susah karena rumputnya tuh yang kayak masih kecil-kecil gitu. Jadi kalau nggak yang gede-gede bukan yang sakit. gitu enggak. Jadi masih yang kayak kecil gitu. Terus aku ngejagain anaknya juga. Waduh, seru dong. Seru. Enggak sih, anaknya rada Aduh. Oh, aktif. iya, ya. hiperaktif dengan baik. Yes. Oke, pertanyaan berikutnya apa nih? Siapa? Oke. Tantangan kalian ada nggak sih selama di dusun? Tantangan yang dihadapi gitu. Ya kah? Coba kita mulai dari siapa? Siapa mau sharing duluan? Coba dia duluan. Ya. Ayo. Tantangannya pertama jalanannya nggak lurus semua. Oh, ada yang nanjak. Iya ada yang nanjak gitu. Terus Apa ya? Capek nggak Lumayan sih? sih, lumayan. Terus kayak banyak genangan air gitu. Genangan air. Tapi nyamuk nggak? Enggak kan? Aku nggak nyamuk. Aku nggak nyamuk. Dia bukan nyamuk. Terus apa lagi? Sama cuacanya beda banget sama di Jakarta. Oh, dingin ya? Nah, Dingin iya. banget. banget. Dingin malamnya. Nggak, gini, aku tuh berekspektasi malamnya tuh bakal banyak nyamuk. Ternyata enggak, karena dingin. Iya kan? Iya. Jadi kayak Pakai selimut aja kurang gitu. iya bener-bener paginya tuh langsung pakai jaket tau. Nah, langsung Aku kedinginan. tidur pakai jaket. Aku nggak sih, aku selimut doang, tapi bener-bener dingin paginya. Ya, dingin. Kalau Salma gimana? Sama gimana? Tantangan sih ya apa ya, adaptasi to the new lingkungan iya, I tantangan. guess, gara-gara ya It's beda, hard, yeah, it's terus dingin, Ya, lebih dingin. dingin. Ah, Benar Ya. sih, itu. itu aja. Itu aja. Iya. Oke. Kalau Sheryl? Kalau aku tantangan di sana itu pertama dingin banget kan. Aku kan agak nggak kuat gitu jadi dingin pertama. Terus kedua kita kan juga harus membiasakan diri untuk bersih-bersih gitu kan. Kadang-kadang aku agak sedikit malas gitu. Terus di sana kita juga harus mandiri, kita harus bersyukur, kita juga harus beradaptasi di lingkungan yang baru itu. Itu tantangan. Tasha gimana? Kalau aku kesusahan aku itu waktu aku pertama ketemu orang tuanya karena aku sama teman aku kayak ragu-ragu gitu, gugup. Malu-malu. Kita juga bingung gimana cara akrabnya pertama, tetapi akhirnya kita bisa akrab, ramah gitu. Nah, tantangan aku juga waktu kayak lagi jalan di sekitar, kadang-kadang aku lupa nama-nama orangnya. Nah, jadi aku cuman bilangnya selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Tapi kan yang gitu. penting nyapa. Iya. Ramah. Iya, ramah bener. Kalau aku sih tantangannya apa ya? Paling kayak Apa ya? kangen orang tua doang. Oh, kangen orang tua. Iya, aku juga. Jadi, gini loh, kan hari pertama tuh rada kosong kan? Iya. Setuju juga? Iya. Yang 2 jam istirahat tuh berasa lama banget. Jadi kayak aku tuh kalau bengong kepikirannya orang tua, jadi kayak aduh gimana nih gitu. Terus Ngapain nih? iya, terus kan apa pas awal-awal itu kan kayak aduh mau ke rumah temen tapi nggak tahu jalannya. Jadi kayak pas sore-sore tuh kayak nyari cara, dan ternyata ada salah satu kayak temen dekatku yang rumahnya tuh persis di belakang aku. Jadi kayak aku nanya, ini kita kalau mau ke rumah yang ini gimana ya jalannya? Terus akhirnya kita nanya warga sekitar buat kayak lebih akrab sama tahu jalan gitu, dan akhirnya bisa. Jadi hari-hari berikutnya kita tahu rumahnya si A di mana, si B di mana. Jadi bisa main gitu ya. Iya, jadi ketemuan biar gitu. nggak gitu gabut juga. Ya sih itu aja paling kesulitan aku. Favorite day kalian apa ya? Coba kita jabarin dulu kali ya. Di day one kan kita lebih kayak family bonding Iya. gitu kan. Nah kalau day itu kita ngapain? Jelajah. Iya, jelajah Jelajah alam. pangan atau jejak pangan? Jejak pangan. Jejak pangan. Jejak pangan. Aku lupa. Kalau jejak pangan kan dari tiap dusun beda-beda ya. Iya, beda-beda. Coba yang dari Gemer dulu deh, siapa di Gemer, Gemer? ya. Kalau Gemer gimana? Jejak pangannya ngapain aja? Jejak pangannya paling ya kenalan dulu pasti ya. Iya. kenalan. Sama ke sawah bareng-bareng. Nanam padi nggak? Nanam padi sih enggak. Oh, enggak. Aku nanam padi. Enggak. Kita nanam padi nggak sih? Kita nanam padi. Iya, kita nanam padi. Kita cuman metik buncis gitu-gitu doang. Oh, metik. Oh. Enggak Sama bilang. gitu tanah. Oh, gitu. Nyangkul. Oh, dia mereka nyangkul kita Oh, nanam iya. padi. Tapi pas jejak pangannya kalian kayak sama apa ya? Kayak pemimpin rombongannya. Iya. Itu kayak dijelasin gitu nggak tentang kayak cara nyangkulnya gitu-gitu. Oh ya, dijelasin enggak?
dijelasin. Kayak gimana? Ada kayak that specific technique tuh nyangkul gitu gak? Iya, karena pertama nyangkul tuh kan berat banget ya. Ada cara tersendiri supaya nggak berat gitu. Pegangnya ada caranya. Kalau tapi akhirnya bisa. Bisa. Oke. Kalau misalkan yang dari tangkil gimana tangkil? Iya tangkil. Nah, buat aku itu waktu di sana aku sama lain itu nanam padi. Terus nanam padinya itu agak susah karena kayak belum terbiasa gitu. Pas masuk ke dalam tempatnya itu kan kayak aneh gitu, tanah-tanah gitu masuk. Iya. Nah, terus abis itu kan aku keluar tuh dari situ bersih-bersih. Nah, abis itu aku sama yang lain ambil kayak pupuk gitu atau apa buat ditaro-taro disebarin. Terus kita kayak padinya di itu di itu Cangkul. bukan yang padi yang udah jadi itu kita kayak pukul-pukul Dipukul-pukul. terus kayak ntar keluar Oh, terus kalau ganti-gantian. dipukul-pukul tuh fungsinya buat apa? Oh, yang itu ya, yang padinya keluar Kayak buat jadi buat nasi beras gitu bukan? Iya. Kalau aku waktu di dusun aku ya, jadi tuh kayak ini beras. Nah, terus kayak dijemur gitu. Oh iya, nggak iya. sih? Gede Jadi, banget tempatnya. Kayak ada alasnya. Terus setiap aku kayak lewat, itu ada ayam gitu. Kamu takut sama ayam? Iya, aku takut. Jadi kayak aku masalahnya pas di depan rumahku, Ya. itu tuh ada ayam, emang pemilik rumahnya ada ayam. Jadi kalau misalnya mau keluar ada aktivitas, aku sama teman sekawan aku kayak udah diem, jangan bergerak gitu. Oh, gitu. Ya, coba kalau bisa lanjut tuh nggak? Nggak, Oke. kameranya stop, bisa matiin nyalain. Kita keceplosan tau. Iya Apa? itu yang Iya, tangkil. Tuh, Oh iya tangkil. satu, Ya udah ulang aja. dua, Ya, tiga. Oke. Mulai. Oke, kita lanjut ya. Tapi dari day itu kalian yang paling berkesan apa? Coba dari Cheryl atau Salma dulu. Boleh coba dulu deh. Cheryl dulu kan. Dia itu yang paling berkesan kalau nggak salah kita jejak pangan ya. Iya. Ya jejak pangan. Aku nanam ada cabai, terus bawang. Terus habis itu hasil pangannya kita masak. Oh iya. Ada nggak? Iya, Masak. aku masak. Kita masak. Tapi kita beda kelompok. Oh, kita beda kelompok. Masak-masak Kamu masak gitu. apa? Aku masak tempe buncis gitu kalau nggak salah. Sama. Iya sama. Jujur iya sih, karena kan rata-rata pada metiknya Cabai. Iya cabai, buncis gitu banyak kan, terus ada tempe lebih banyak kan itu kan. Iya. Iya gitu. Tapi berhasil nggak? Berhasil. Kita ngulek juga, ngulek sambal. Iya, aku iya. juga ngulek. Kalau Salma gimana? Salma gimana nih? Di jejak pangan ya apa ya gimana? Harvesting ya namanya. Iya. Harvesting plants, buncis sama kol ya. Oh, kol. Iya. Habis itu dijadiin masakan apa ya, tempe sama buncis Sama sih kayak aku. kayak Kol Ah, sama. ngapain? di koli gara-gara nggak tahu mau ngapain kolnya juga ditaruh di tempe buncis. Emang enak. Nggak tahu tapi ditumis enak. Kol goreng ya? Aku kira Kol tuh goreng. Ditumis. Oh, ditumis. Tempenya di apa? Oh, jadi sayur sama kayak tempe. kayak ditumis kayak Oh, ditumis. makanan di sekolah. Dicampur gitu ya? tumis kecap gitu Oh. nggak sih? Iya. Kalau aku Menurut Caca gimana nih? gini, ada tantangannya. Jadi waktu itu kan aku sekelompok ada sama beberapa temanku yang satu dusun. Nah, kita itu bikin tempe mendoan sama sambal cabai hijau yang diulek gitu. Nah, kan kalau buat bikin adonan kan harus ada bumbunya. Nah, salah satunya garam. Jadi temenku yang panggil aja N. Si N ini mau nyendokin garam kan. Dia udah sendokin full. Ternyata tuh cuma dipakai setengah. Nah, temenku yang si G ini tuh udah ngulek sambal nih. Ngulek sambal rasanya tuh udah enak. Udah enak terus Terus si N nih ini cabenya garamnya nggak dipakai lagi nih. Terus tuh ditumpulin. kasihan dong. Iya. Iya, sampai kayak pemimpin rombongannya tuh kayak asin juga ya. Jadi kayak malu gitu lah, tapi kayak apa sih maksudnya di enjoy juga sih makanannya. Itu Jadi udah berusaha. aman. Untung nggak ada yang darah tinggi. itu tapi ya bisa belajar masak sih. Soalnya aku juga numis sayur terus bikin bakwan.
bakwan. Iya, Bikin bakwan sama tempe mendoan. enak banget. Terus sama cabai. Iya, enak banget ya. Cabai gagal, tapi nggak sih. Capek gagal nggak Iya. apa-apa. Yang penting udah berusaha Kalau ya. aku Kak. buat sambal mata sama telur sama kayak tadi tuh apa? Buncis. Buncis sama Sama tempe. tempe ya. Oh, kalau sambal mata tuh berarti kayak benar-benar nggak perlu diulek. Dia nggak perlu sih? diulek ya? Atau Oh, gimana? Dicampur minyak panas? Diulek terus dikasih kayak beberapa bawang, terus dikasih itu. Oh gitu. Pokoknya kayaknya lebih banyakan bawang bawang merah. Putih. bawang merah deh Merah, kayak. merah. Heeh. Oh. Ah. Aku jujur baru tahu kalau misalkan sambal mata tuh kayak benar-benar bawang merah ya lebih banyak. Kalau misalkan sambal ngulek cabenya. Tentu Iya, kan cabenya soalnya yang banyak. Ini kan, apalagi cabai hijau jadi kayak awalnya tuh pada takut gitu. Aduh, gak usah banyak cabai terus tapi kan kan rombongan. Jadi kayak udah ada banyak yang suka pedes juga. Pedes, Jadi iya, akhirnya sama. kita kayak pisahin gitu. Saya pada vote ya udah sambalnya dipisah aja. Iya, jadi sambalnya nggak dipisah. pedes. Nggak usah diambil. Iya, Iya, benar. aku Terus juga kayak sambalnya gitu. kayak ditambahin apa gitu, bawang atau apa? Iya, atau waktu itu sempet mau bikin kayak sambal kecap Sambal kecap. buat tempenya ya kan. Oh iya, tempe mendoan kan? Iya. Oh iya, itu Tapi cocok pakai sambal kecap, tapi karena di tempatnya lagi nggak ada kecap, jadi kita ganti pakai sambal yang lain. pakai sambal. Iya. Bisa. Seru Nah, sih. sekarang yang paling ditunggu-tunggu Apa day tuh? 3. Waduh. Rata-rata day 3 yang paling exciting ya. Siapa Iya, yang bener mau banget. mulai duluan? Siapa Nah, yang ayo Om Bimpa. Siapa duluan? Sasha. Aku. Oke, kita mulai dari Sasha deh. Nah, buat day 3 itu waktu itu kan kita kan semua kayak menjelajah alam kan. Nah, kayak kita kan ke sana lari-lari gitu, jalan-jalan, pasangan gitu. Terus kayak waktu itu kan kita kan lagi jalan bareng gitu. Ya. Nah, itu agak apa tuh? Mountainnya itu agak kayak slippery. Slippery. Terus Iya. kayak Licin. pas lagi mau turun tiba-tiba kepleset gitu. hampir Hampir kepleset. kepleset. Padahal turun banget gitu. Oh, oke. Terus kayak waktu dilewatin sungainya itu tuh batunya banyak banget sampai hampir kepleset juga. Terus pokoknya aku kan gak pakai kaos kaki tuh waktu itu tuh pas lagi kesana. Jadi aku pas pulang selesai itu belang semua. Oh, belang. Sama aku juga. Kalian pakai kaos kaki? Enggak. Aku belang terus mama aku hampir kayak marahin. Ya kan wajar kan kita menyatu dengan alam. Betul, kita kena sinar matahari langsung. Iya. Coba siapa lagi yang mau share? Tapi seger. Iya benar, seger kan abis main air. Seger, enak terus naik tangga, Iya. gitu. Ayo siapa lagi Mas Syarif? Aku deh, Oke. day 3 ya. Di day 3 kan kita juga sama kayak Sasha menjelajah alam. Kita juga ngelewatin kali ya kalau nggak salah sungai waktu itu. Sungai. Sungai kan, terus kayak pada kesakitan gitu loh kakinya karena kan kita nggak pakai alas gitu kan. Terus akhirnya di tengah-tengah karena pada kesakitan semua kita pada pakai lagi. Iya. Terus banyak yang ngepleset, banyak yang nggak kuat gitu. Oh jadi kan kita ngelewatin 3 Iya, 3. waterfall gitu. Betul. Kan? Berarti pas kalian di tengah-tengah mau naik waterfall kalian pakai alas? Oh enggak, Atau gimana? pas perjalanan pengen naik Oh ke itu. perjalanan. Oke. Untuk yang pakai sendal jepit waktu mau naik itu dilempar dulu dari bawah ke atas gitu. Jadi seru banget. Jadi abis panas-panas kita main basah-basah itu enak banget. enaknya di situ. Iya kan, enak Kayak banget. kutub utara. Kutub utara. Gitu sih day 3 menurut aku. Kalau menurut Salma gimana? Day 3 seru Yes. sih, bisa lihat ya waterfall yang Waterfall. dibilang. Terus bisa ketemu temen-temen lagi Temen- yang oh iya. yang Pas di Malang. yang itu, Iya, ya benar. kayak bisa finally kayak bisa Talking Tom aja sekali ya. bisa ngobrol sama mereka. Di mata air juga kita makan nasi doa. Ya, itu nasi enak doa. banget. Enak Nasinya, banget. oh my god. Aku nambah dong. Iya dia nambah. Dia kayak nanya gitu ke rombongan, ada nasi doa lagi enggak? Tapi katanya kalian di nasi doanya dapat sambal gak? Oh, dapat. Aku dapat, aku juga dapat. Sambalnya terpisah atau di dalam? Di dalam. Oh, di dalam nggak dapat hijau bukan? Iya, 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 iya. Oh, dapat. Iya, Oh, iya. dapat. Oke, saya ada juga yang nggak dapat gitu terus mereka kayak, ya adalah yang penting nasi gitu. Yang penting makan. Tapi enak sayurnya di Iya dalam enak. gitu. Aku Ada suka sambal. telurnya. Terus nasinya kayak juga kayak di Kayak ini beda loh, banget. dibumbuin gitu. Wangi sebelum- tahu. Wangi Bener. kan? Apalagi kan di Rasanya juga gitu. Iya, apalagi kan kayak ditutup pakai daun apa sih, daun pisang nggak sih? Iya, daun pisang. daun Daun pisang. Nah ya jadi kayak lebih wangi lagi. Kalau dari Kenzi Dari apa Kenzi yang mana? paling berkesan di day 3? Day 3 yang pasti naik gunung lah ya. Naik gunung. Oh iya. Kebetulan aku juga suka sama alam. Alam. Oh.
pas air terjun aku agak susah, soalnya licin banget. Oh ya, licin sih bener-bener. Terus pas makan nasi doa itu aku seneng banget bisa ngumpul sama teman-teman lagi ngobrol. Iya. Dari dusun-dusun lain gitu ya. Iya. Bener-bener. Kalau aku ini sih Gimana tuh? yang berkesan itu pas yang kayak naik sungai gitu. Nah, gini ceritanya. Jadi kan aku pakai Gimana sandal tuh? gunung, tapi pas mau naik itu kan ada batu gede. Iya. Aku pleset. Nah, Aduh. terus sendalnya copot. Hilang nggak? Enggak, Oh, jadi untungnya ada yang nungguin dari bawah kan. Ah. Terus sendalnya dilempar. Gitu terus akhirnya kayak sama yang rombongan di atas diledekin kayak, masa sendalnya duluan baru orangnya gitu. Dibilang ya kan dilempar. Terus akhirnya kayak aku lepas sendalnya. Terus kayak aku masukin ke tas rombongannya karena mereka emang kebetulan yang tanggung jawab buat Tanggung barang-barang kita kan. Oh iya, kita malamnya kalau nggak salah kita ngumpul makan jago gak sih? Iya, itu seru sih. Itu juga seru. Panas banget tapi apinya. Iya, panas. Perih nggak sih? Iya, perih, perih kan. Tapi seru banget. Bisa nyanyi-nyanyi, ketemu teman-teman dari dusun-dusun lain. Terus kita sempet bikin project juga nggak sih? Iya. Oh iya, betul. Apa ya projectnya tuh? Kerja bakti kan itu. Bukan malam ya? Nilai. Terus Yang kita ada Oh suka iya sih. yang ini. Yang udah learn apa kita? ya, yang udah kita pelajari selama kegiatan di dusun. Iya. Oh ya, kalian belajarin apa? Aku tentang bersyukur, harus saling menyapa, sopan santun, Iya, lebih benar. mandiri. Ya kayak gitu. Kalau kalian gimana? Aku sih ini belajar untuk adaptasi sih. Adaptasi. Karena yang dari pertanyaan sebelumnya benar, karena tantangan terbesar adalah mencoba untuk membiasakan diri tanpa orang tua. Nah, itu kan salah satu cara untuk beradaptasi di lingkungan baru, Betul, ya kan? Jadi betul. kita harus cari cara untuk Kita misalkan- nyaman di situ. Ya, kita nyaman di situ. Terus Ya. apa yang kita mau, kita harus cari cara untuk perjuangin itu. Perjuangan gitu. ya. Jadi kita harus berusaha di situ. Kita belajar juga. Kalau Daryl Daryl gini, nilai gimana, apa Daryl? yang dipelajari? Nilai bersyukurnya pasti. Bersyukur. Soal makanannya emang beda banget sama di Jakarta ya. Susah ya nyari makan. Iya. Harus ditanam dulu Kayak prosesnya. harus kita berjuang dulu demi nasi. Betul. Iya. benar-benar. Sama makanannya terbatas. Terbatas. Iya, Iya benar-benar. sih. Jadi karena kan apa yang didapat dari hasil manen, Iya, hasil Iya, panen belum itu itu apa yang kita makan. Betul. Belum tentu buat kita semua. Jadi kita kayak harus pikirin, oh nasi ini punya aku kayak baru dapat nasi lagi 2 bulan kemudian. Aku Benar. harus kayak Save. nge-save. Hemat. Iya. Prosesnya itu harus dihargai. Benar. Iya. Tapi Apalagi- benar sih. Ya. Kayak kalau Gimana misalkan nih kita habis nanam padi, terus kita baru kan capek kan. Iya. Kita baru kerasa kayak kita harus hargain makanan. Iya. Ngerti gak sih? Karena Iya, kita jalanin prosesnya. Prosesnya. Orang-orang yang menyiapkan nasi itu menjalani juga. Jadi mereka tahu apa sih yang kita makan dan dan mereka juga pengen kita tahu perjuangannya kayak gimana. Ya kan? Iya. Benar, kayak panas-panasan. Mereka kayak masuk- panas-panas. Iya, Tiap benar. hari terus Tiap kayak hari. misalnya kayak harus masuk air gitu atau Iya, apa. harus kotor. Heeh. Iya sih benar. Apalagi kan mereka nggak cuma sekali 2 kali tiap Iya, hari. tiap itu hari, sebagai setiap kebiasaan hari. mereka Sudah juga. Apalagi kalau misalnya sawah mereka tuh kayak misalnya nggak ada hujan gitu beberapa hari atau seminggu, Iya. kan bisa jadi gagal semua itu. Iya, karena kan kita nggak tahu cuaca kan. Benar-benar. Bisa hujan, bisa enggak. Jadi benar. Terus ada satu hal yang aku kutip dari salah satu pemimpinnya. Sebenarnya memanen itu nggak ada hari favorit atau hari tertentu karena pertama kita kan nggak tahu cuaca gimana dan kedua itu sesuai dari hati kita. Sesuai- Jadi iya. kalau misalkan kayak kita nih seminggu kita analisa, oh ternyata paling niat kita tuh hari Rabu sama Jumat. Jadi karena kayak kita ngerasa nyaman pas ngejalanin itu pas hari Rabu dan Jumat. Jadi kata bapaknya coba untuk lebih niat dan Jangan kayak- mengeluh. iya benar, like set your heart in for like farming and stuff like that. Ya sih, itu nilai-nilai yang aku pelajari. Kalau Salma? Gimana sama? Nilai-nilai yang aku pelajari itu lebih ke ya kata kalian semua bersyukur, terus lebih mandiri kepada mandiri sih, soalnya lebih jauh ke orang tua, terus nggak ada yang harus ngurus diri sendiri. Oh iya, mandiri. Ya. Terus barang-barangnya harus kita jaga. Iya. Benar-benar. Responsibel.
Iya, apalagi kan lo pakai tas gunung itu rada capek nggak sih? Iya, Sakit capek. banget, Iya, serius. Capek-capek. berat banget ya soalnya kita bawa banyak banget. Tapi kan kita tuh di hari ketiga kita Iya. kerja bakti. Ya kan hari ketiga ya? Atau hari 3 kedua? sama 2. 3 sama 2 hari. Nah, dari tiap dusun kan pasti beda-beda dong. Kalian Benar. kerja baktinya gimana? Kalau Siapa duluan? Oke, kalau aku kerja baktinya itu karena waktu itu hujan juga kerja baktinya, jadi kita beres-beres musola. Sama ya? Sama. Iya. Kita nyapu musola, nyapu halamannya juga. Kita ngepel kayak gitu, membersihkan kaca gitu. Kalau Stasya gimana? Kalau kita kan di desa T kan sebelahnya ada kayak gereja gitu kan. Iya, benar. Sebelahnya itu ada lahan gitu. Benar. Nah, lahannya itu kayak banyak-banyak tumbuhan gitu. Rumput Jadi liar. kayak besar banget lahannya. Terus kita kayak harus ambil rumput, terus tanaman. Terus sekarang kayak tanamannya gede gitu, tajam. Jadi kalau ngambil agak susah gitu. Oh, emang lahannya dipakai buat apa? Lahannya itu kayaknya Cuman space kosong gitu. iya, aja? terus kadang-kadang sama orang-orang sekitar gitu kayak siswa yang lain itu mereka pagi-pagi malah pakai buat main sepak bola. Sampai ada bolanya yang masuk ke jurang gitu. Iya. Kalau aku sama waktu itu kita kita juga rapihin musola juga. Tapi kan itu dekat rumah warga juga. Ya. Dan emang banyak rumput liar yang di jalanannya, dan biar nggak ngeganggu warga sekitar kalau mau beribadah, kita cabutin rumputnya. Terus kan gini, ini kan jalan. Nah, terus Ya. ini musola. Hmm. Nah, itu ada kayak akses ke belakangnya. Oh. Nah, itu banyak banget Iya. rumput liarnya. Mengganggu gitu ya. Soalnya kita kan kayak takutnya warganya kayak abis sholat terus Ya. mereka nggak pakai sendal, takutnya keserempet Oh, iya, gimana benar. gitu, ya kan? Benar sih. Kalau kamu gimana? Kerja bakti apa? Di sebelah desa G itu ada balai dusun. Kita bantu cat balai dusun karena udah lama, bukan udah lama nggak dipakai, kayak udah cukup nggak rapi cat-catnya, jadi kita bantu cat. Enak juga tuh, bantu Iya, tuh. banyak sih. Oh, tapi apa? Kamu ngecat bangunannya? Yang atau- ngecat bangunan. Ngecat bangunannya, Oh, seru keren. banget. Tapi itu ini nggak? Itu pas hujan? Pas hujan. Berarti nggak gimana keringnya? Luntur nggak? Ada yang luntur gitu nggak? Enggak, soalnya kayak dalamnya doang. Oh, Enggak. dalam. Enggak lu. Ini nggak ada yang paham. Tapi lo berarti kalau misalkan masuk ke dalam itu ada yang kayak ngelukis atasnya gitu gak? Ada, tapi anak yang lain-lain pada enggak sih. Jadi Jadi yang pemimpin Iya, rombongan. iya, pemimpinnya doang yang cat Iya atasnya. sih. Saya pasti pakai kayak tangga gitu kan. Iya. Iya. Iya sih, tapi kerja baktinya Daryl Kenji kayak paling beda sih dari kita. Iya, Kan beda. kita kan ngebersihin musola. Musola. Kita juga kayak nyabutin rumput Rumput. atau tanaman yang kayak ngeganggu warga. Ini ngecat. Ngecat, seru Enak banget Iya tuh sih. ngecat. Soalnya setahu aku di live in yang kemarin yang angkatan lebih tua daripada aku itu mereka kayak ngecat ini sign gitu loh, sign Sign. buat jalan kayak masjid arah sini, Oh iya. gereja arah sini. Panah gitu ya? Iya, panahnya gitu. Jadi mereka ngecat itu terus mereka tumpuin di deket arah ke tempat tersebut gitu. Seru banget. Iya. Kecat. Tapi di balai dusun itu isinya apa aja sih? Iya, balai dusun. Balai dusunnya kayak ada tempat buat alat musik gitu, tapi nggak tahu nama alat musiknya apa. Tradisional. Alat ya? musik tradisional sih. Tradisional. Oke, tapi aku mau share kayak salah Betul. satu ini menurut aku agak Ya. keren sih. Apa? Jadi malam itu kan malam kita otomatis sudah kumpul semua kan Iya, keluarga kumpul. kita. Kumpul. Nah, kan aku udah bilang di belakang rumahku itu ada temen aku juga. Enggak, bukan ayam di depan. Terus jadi tuh setiap malam ada kayak yang pemilik rumahnya itu sering open house buat latihan pensi. Iya. Jadi Kamu ikut nggak? aku nanti mau ngapain di sana? Kayak nari-nari bandara bukan? Nggak, tapi jadi kayak kan biasanya keluarganya kayak pengen nonton gitu. Nah, terus di rumah aku keluarganya juga kayak sering nonton dan bapaknya tuh emang kayak social butterfly. Asik. Terus jadi kayak kita ikut gitu, kita ikut nonton. Terus ada yang main drum buat musiknya, terus ada yang nari. Jadi tuh narinya bener-bener unik. Nah, terus aku tanya ke salah satu orang yang di desanya,
aku nanya kalian nih pensi buat apa, ada perayaan apa gimana. Nah terus katanya mereka tuh mau ikut lomba ngewakilin desa itu. Nah terus lomba antar desa ya? Iya, jadi bener-bener sendiri, musiknya dari mereka sendiri, narinya dari mereka sendiri. Terus persiapan kayak baju, makeup gitu-gitu tuh mereka sendiri juga. Itu Iya keren itu keren banget sih. Terus kayak kan dari desa yang lain juga, jadi mereka nontonin juga. Terus yang menang bakal dapat piala, terus dipajang kayak di rumah, kayak the main center of the. banyak keren orang sih, itu pasti keren. sih. Iya, Keren apalagi Kan yang buat nonton mewakili juga, desa kan. iya sih, mewakili yang desa. nonton dari desa itu juga banyak sih. Iya Mereka kan banyak yang support gitu. Oh, kayak pentas gitu ya. Iya. Seru banget. Tapi kalian kayak di rumah masing-masing ada nggak kayak kegiatan khusus keluarga? Kegiatan khusus keluarga. Iya. Atau kayak biasanya abis kegiatan sorenya kalian ngapain sama keluarga? Oh, sorenya biasanya kita disuruh mandi. Iya. Disuruh mandi, abis itu disuruh makan sore gitu-gitu kan. Iya. Abis itu sharing gitu, biasanya kita cerita-cerita apa sih kegiatan kita hari ini. Kalian tadi ngapain aja sama tim dari dusun itu gitu. Jadi kita berbagi cerita. Kalau Salma gimana? Biasanya kalau sama keluarga sih lebih ke makan bareng malam-malam, terus kayak bisa bener-bener ngumpul satu keluarga Kumpul satu gitu. keluarga. Wow. Enak bener sih. Itu kayak very sweet. Tapi Ya, kalian satu rumah tuh berapa orang? Kalau sama deh. Oke, sama dulu. kalau including me sama roommate itu kayak 5, kalau enggak cuma 3 deh. Tapi kayaknya dia punya anak lagi deh yang pergi. Oh, tapi di luar rumah. Kalau Cheryl berapa orang? Aku kalau misalnya termasuk kehitung aku sama roommate aku itu 5 orang. Oh, kamu? Kalau aku bentar, ada bapak, ibu, anak-anak. Gitu. Kalau sama roommate aku 6. 6 tuh dia. Oh, 6. Roommate aku 7. Hah? Iya, soalnya tujuh. anaknya 2. Roommate aku tuh 3. Jadi kamu baru iya, aku 3? dapat 3. Soalnya salah satu dari yang itu ada itu salah satu roommate-nya Kelebihan. temennya ada yang nggak masuk. Oh, nggak nggak masuk. ikut divin. Pantes. Jadi masuknya ke grup kita. Tapi kalian tidur bertiga nyaman nggak? Nyaman aja sih, soalnya lumayan Bintang-bintang gede. gitu malam-malam. Pernah canggung nggak sih sama roommate kalian? Canggung gitu? Enggak sih. Enggak kan? Karena aku yang bawel, aku yang bawelin dia biar dia banyak ngomong ke aku. Dan aku tuh awalnya ragu karena aku nggak gitu deket sama dia, beda kelas juga. Beda kelas. Terus aku kayak aduh gimana ya. Nah dari pas awal pengumuman, Bianca sama yang ini ya gitu kan, aku langsung sokapin aja kayak ya udah ikut aku gitu. Nah, terus akhirnya hari kedua, hari ketiga dia jadi kayak bawel ke aku gitu. Even sekarang kayak masih nyapa di sekolah, jadi kayak oke, berarti sokapku berhasil. Tapi kalian ada nggak sebelum live in itu kalian nggak akrab, tapi setelah live in kalian akrab? Waktu itu sama roommate aku kayak berapa tahun lalu itu dulu kayak kita pernah kayak temenan deket gitu. Cuman akhirnya kita kayak nggak deket lagi. Terus karena live in kan kita kan tiba-tiba sekamar gitu ya. Terus aku kayak aku bingung gini, ragu-ragu gitu. Aduh, aku tegur dia kayak bilang hai atau apa gitu, atau bahas masa lalu yang kita dulu kayak pertemanannya gitu. Terus akhirnya kayak ternyata kita kayak sharing things yang kita interest at. Terus kayak kita nge-joke gitu. Kita kadang-kadang saking kita nggak punya kerjaan, kita itu gambar atau enggak kita main pasir di depan. Masak-masakan. Iya. Yo, masak kumis buncis. Terus kalau dia itu kerjanya itu kayak ambil magnet, terus coba-coba ngecari batu-batu gitu di pasir. Terus abis itu ngumpulin batu buat diapain? Dibuangin lagi. Jelas. Tapi keren loh dari cerita Sasha, kayak meskipun jadi kayak sempet di tengah-tengah pertemanan jadi nggak gitu renggang gitu. Terus tiba-tiba disatuin lagi terus bisa temenan lagi. Temenan Lucu loh. lagi. Tapi ya mungkin kayak ada cara-cara sendiri, apalagi kan ini kita nggak ada gadget, jadi biar kita cari cara buat deket lagi. Kalau siapa nih, Salma gimana Salma? Kalau aku sama temen aku itu pertama-tamanya itu agak kayak diem, terus tiba-tiba waktu
kayak udah harus kan kita kayak takut nih sama lingkungan baru nih. Gimana nih? So kayak kita kayak forced to talk to each other and like ya gimana ya, harus bisa support each other biar nggak takut-takutan sendiri lah. Biar bisa temenin each other. Iya, bisa nemenin ya. Kalau aku cara akrab sama roommate aku itu dengan cara kita berdua ke warung, borong-borong. Oh, ini mah seru banget kan. Ke warung yuk. Terus kalau waktu pas hujan aku kan sama dia lagi main pasir di depan. Aku suruh kayak gini, "Woi, temenin, itu ada sate. Beli cepet yuk." Sate. Iya, aku juga ada sate. ada. Aku ada yang beli sate. Kita nggak ada. Satu tusuk 1.000. Jadi kayak kamu beli berapa? Kamu beli berapa? 27 sama dia. Terus abis ini berdua. Iya. Aku beli 100. Oh iya. Bertiga ngabisin 100. Enggak. Jadi satu dusun itu lagi kumpul. Oh. Jadi ya udah bayarnya ganti-gantian 20. Oh, berarti mesennya misah tapi Iya. buat bareng semua gitu. Iya, maksudnya misal tapi digabung ujung-ujungnya. 100 lah. Itu apa pulang-pulang langsung Bapaknya kaya. orderannya banyak banget. Kaya banget nih. Ayo kita traktiran. Tapi kalau misalkan apa kayak ngumpul satu dusun itu biasanya di rumah teman atau malah di rumah kalian yang kayak jadi base camp kayak gitu. Kalau waktu makan sate di rumah aku. Kalau cuma buat ngobrol-ngobrol di rumah yang lain. Kalau kamu di rumahnya dijadiin base camp atau enggak? Kalau aku sama roommate aku lebih kayak berduaan. Jadi kita kadang kalau mau explore ya kita ke rumahnya si yang satu lagi. Lebih jauh gitu, dekat gereja. Lebih jauh. Heeh. Jadi kayak Lebih ujung ke naik ujung. gitu, lebih naik. Lebih naik. Heeh. Kalau aku yang paling di depan gitu yang masih datar. Heeh. Nah, kalau misalkan aku sama-sama, rumahku tuh paling termasuk ujung. Iya, nah kalau dia kita tuh ada satu rumah yang dijadiin base camp. Jadi kalau misalnya lagi break, kita mainnya ke sana. Nah, dia rumahnya agak dekat, cuman kayak belok kanan terus lurus udah sampai. Nah, kalau aku lurus tapi nanjak. Jadi kayak rada capek gitu loh. Apalagi polisnya kalau misalkan mau aktivitas ketemunya di situ. Jadi kan rada capek gitu. Nanjak terus gitu ya. Kalau kalian di desanya itu jalannya satu ada yang gede nggak sih? Kayak jalanan gede gitu satu gitu yang gabungin semua. Kamu ada? Ada. Jadi kita kemana-mana keluar tinggal lurus aja udah. Enak banget. Kalau kita harus rada belok-belok gitu sih. Tapi kerennya di bener-bener di luar dusun kita Iya. itu tuh lapangan voli. Oh iya. Tahu kan? Nah, jadi kan ada kayak yang di luar dusun B itu kan main ke dusun kayak misalkan dusun N atau apa gitu, mainnya ke dusun B. Kalau misalkan abis sholat mereka kan jalan lagi kan mau balik. Nah, mereka tuh lewatin lapangan voli itu terus mereka numpang main. Nah itu waktu itu aku sama orang-orang di dusun teh, aku lagi kayak ke musola sama mereka gitu. Nah abis sholat tiba-tiba kayak ayo kita main voli sebentar. Padahal udah disuruh pulang sama gurunya, tapi kayak ya udah kita main voli. Terus kita kayak tim aku kalah. Emang berapa orang? Kamu mainnya sama berapa? Berapa orang tuh? Main berenam kayaknya. Berenam. Oke. Tapi ya udahlah, terserah tim mana yang menang, tapi yang penting tetap main. Iya. Tapi kalian kayak ini nggak Apa ada tuh? kayak pas lagi istirahat kalian main gitu? Istirahatnya ada Main sama teman-teman satu dusun. Iya, main. Biasanya main apa? Oh, biasanya ngumpul, bisa kita kayak jalan-jalan gitu kan. Terus ada juga yang main badminton. Iya, main Ada badminton. lapangan badminton. Ada yang main badminton, ada temen aku. Ada lapangannya? Enggak, kita main di depan rumah. Terus nyangkut di atap. Terus disodok-sodok sampai jatuh. Tapi seru sih. Iya, seru. Kalau di B gimana ya? Ibe. Kalau di B gimana, yo? Sensor. Kalau di B gimana? Kalau di B biasanya nggak main sih lah. Oh iya, ada yang versi kecilnya gini mainnya. Ada nggak sih yang lato-latonya Di Sita iya, temen aku Temen aku ada. di Sita gitu di pas
pokoknya tiap pagi, tiap siang gitu dia mainin terus sampai misternya ambil gitu. Terus dikasihnya pas hari terakhir. Temenku minta ajarin kayak anak kayak anak orang tua asuhnya. Terus minta diajarin, ajarin dong teknik-teknik yang keren gitu. Terus aku baru ketemu satu ini namanya tepok pramuka. Tau gak sih lato-lato yang tepok pramuka? Aku juga baru tahu. Jadi kayak sesuai di tepok pramuka. Tak gitu. Gitu. Terus akhirnya mereka pulang-pulang jadi pro tahu. Waduh. Nah, ternyata aku kira tuh mereka beli lato-latonya pas di dusun. Tapi ternyata mereka tuh beli lato-latonya pas kita sarapan. Iya Bang. Ada yang jualan gitu nggak sih? Oh iya ada di emang depan. ada. Kalian beli ya? Enggak. Aku nggak tahu ada di Hanya situ. memantau. Hanya memantau, iya Pak. Tapi seru sih. Oke, terus kan ini kita udah ngebahas keseruan kita. Iya. Tapi otomatis dari tiap keseruan ada nilai yang kita Ada pelajari. nilai-nilai yang kita Nah, pelajari. Benar. Dari misalnya sekarang kalian pilih hari yang berkesan dan nilai yang kalian pelajari di hari itu. Dari siapa dulu? Aku. Oke. Dari hari kedua kan yang waktu itu kita masak-masak sama sekelompok kita kan. Nah, aku belajar kalau dari situ tuh kita bisa bahagia, bisa mencari sesuatu yang kita inginkan atau tidak bosan gitu dengan kayak yang di sekitar aja gitu. Jadi kayak cukup aja gitu. Terus kita juga ada nilai itu kayak aku pelajari dari orang di sana kalau kita secukup aja, jangan berlebihan, dan kita juga harus semua barang pasti ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Kalau Sheryl gimana? Aku juga nilai yang aku dapetin dari hari kedua juga kan kita sebelum kita masak kita harus nanam dulu, kita harus lihat prosesnya, kita belajar apa sih manfaatnya ini, terus kenapa ada kayak plastik gitu supaya tanaman liarnya tuh nggak muncul. Terus kita juga harus kayak nanam juga, habis nanam kita baru masak. Jadi kita harus ngelewatin prosesnya dulu supaya kita bisa belajar cara bersyukur, cara nggak boleh ngeluh gitu loh. Kita harus bersyukur kepada apa yang kita dapat. Kalau Caca gimana? Kalau aku sih pertama beradaptasi itu sih. Beradaptasi. Yang main highlight itu beradaptasi karena kayak dari hari pertama itu aku kayak ngerasa gak ada orang tua aku, jadi kayak aduh ngapain ya, terus aku takutnya kayak nangis, tapi aku nggak nangis kok, aku nggak nangis, terus kayak lebih banyakin refleksi, bersyukur, kayak sadar oh kita tuh ternyata banyak fasilitas yang belum tentu di dusun ini tuh punya, jadi kita harus kayak lebih menghargai aja. Kalau dari Kenzi gimana? Pertama hari yang aku paling suka ya pasti pas jelajah alam. Karena aku bisa lihat dari situ alam kita memang luas banget ya. Iya, bener serius bener. Sama nilai-nilainya aku pas lihat padi-padi emang susah banget tanamnya. Nyangkulnya susah. Ya nyangkulnya susah. Carinya jadi juga susah ya. lebih banyak bersyukur sih aku. Bersyukur. Sama. Kalau Sama gimana? Nilai-nilai yang saya pelajari sih lebih ke bisa merespek proses dan Menghargai ya. Ya menghargai proses dan kayak kerja keras kita yang gak boleh dibuang-buang, pasti itu kayak ada feeling sad, kayak sedih-sedih. Tapi harus tahu cara overcome gitu. Tapi kalian ada nggak? Jadi pas kita selesai jelajah alam, kita tuh disuruh masuk kayak satu goa, terus kita disuruh diem. Iya. Iya. Kamu nggak masuk? Satu goa. Kayak satu gua dalam banget. Iya, terus kita disuruh diem pas kita jalan keluar gitu. Untuk respect. Iya, nah itu salah satu nilai yang bisa kita pelajari. Kamu enggak? Jadi kamu abis dari Jelajah alam Jelajah kita alam tuh langsung disuruh ke mana? istirahat gitu. Terus ya baru masak-masak. Jelajah alam. jelajah alam. Jelajah alam. Enggak. Jadi kamu keluar dari apa abis main air? Itu keluarnya dari mana? Kalian ngelewatin apa gitu? Oh, goa itu. Telat banget. Kita harus diem gitu. Iya. Oh, yang naik-naik itu kan yang ada belahannya itu. Nah, Itu dong. Ih, Ya, emang tadi gitu. udah bilang. Enggak ada belahannya. Nah, Aku kira tapi- goa hitam iya, gitu. Kan kita disuruh diem. Nah, diemnya kenapa? Karena kan kita mau menghargai orang-orang. Itu kan katanya ada Buatan. Iya, ada alat yang dipakai. Enggak deh, malah Bukan kayak lebih ke itu ya, kayak sendiri. iya, malah pakai tangan sendiri gitu, kayak usaha mereka sendiri, bukan
pakai alat bantuan gitu. Nah salah satunya itu diem kayak bertapa ya, namanya bertapa. Jadi kita bener-bener diem terus kayak enjoy alamnya buat kayak mengenang atau hargain jasa mereka. Udah kan? Nah ya sih itu menurut aku kayak nilai besar yang bisa dipelajari, ya gak ya? Bener Iya, banget sih. Nah iya, terus ada lagi nggak yang mau di-sharing? Ada nggak? Ayo ada nggak? Oh iya kita hari keempat. Oh iya pulang. Sampai ke babi ya. Iya yang bakpia. Tapi bakpiaku rada gagal sih. Agak bonyok sedikit. Iya, tau gak sih pas aku bikin bakpia itu kan isiannya lebih banyak daripada kulitnya, ngerti Iya. kan? Iya, susah ditutupin. Iya, gimana? Terus sebelahku kan jago kan. Dia sampai bikin kayak bentuk kelinci lah. Keren banget. Keren banget. Kayak, kamu udah bikin kelinci, aku masih stuck di bulatan ini. Tapi akhirnya serunya kita bisa beli oleh-oleh. Ya sih, Iya. ya benar bokap. Waktu kalau aku waktu bikin bakpia kan aku kayak abis tuh isinya. Nah aku ambil kulitnya, aku buatin kayak bakpia kecil banget segini. Terus aku kayak isinya? Pakai isinya? enggak, aku sekecil aja pokoknya. Terus taruh situ. Yang lain juga gitu. Masuk-masukin aja pokoknya. Ada yang kemakan gak ya? Terus soalnya kan itu kan kita dapat satu kotak lagi, itu kan yang kita buat kan. Nah, itu kita nggak tahu yang mana punya kita, takutnya ada yang kemakan. Terus kayak loh, kok nggak ada isinya? Itu kena scam ya. Tapi paling berkesan itu pas mini field tripnya atau karya wisata. Oh iya. Apa? Mini field tripnya. Oh karena kamu bikin bakpia kecil. Dua-duanya sih, karena waktu ke tempat apa Karya tuh? wisata. Iya, pariwisatanya tuh tempatnya enak gitu. Kayak ada ikan apa gitu. Ikan? Iya, ikan. Ya, ikan. Terus temen aku malah suruh-suruh aku kayak, nih kamu kalau masukin kaki ke dalam tempatnya di Kayak terapi. lihat gitu. ikan terapi, ikan terapi Tau ya. gak sih yang biasanya kayak di ruko-ruko terus dia ditawarin, ayo masukin Iya, kakinya. dimasukin. Kalau kamu masukin, aku kasih kamu 10.000. Dikasih gak? Enggak. Tuh, Aku teriak-teriak tapi terus. paling seru ya, itu menurut aku yang ini ada kayak secret river deck, tau gak sih? iya. Nah itu menurut aku di situ seru, terus adem. Adem. Ada yang naik kuda nggak? Aku mau waktu itu mau naik kuda, cuman waktu itu katanya udah disuruh balik ke bus, jadi ya udah. Ada yang naik kuda. Iya, terus, aku lihat beberapa. Iya, terus katanya kayak kudanya tuh cepet gitu loh, jadi makanya iya rada ngeri. Saya kan muterin kayak gini. Nah terus selesai karena kuda cepet jadi duk gitu. Tapi ya sih day 4 juga lumayan seru. Ya, udah itu aja sih yang bisa kita sharing. Semoga dari sharing ini kalian bisa pelajari banyak hal, dan yang mau live in semoga bisa beradaptasi dengan baik. Itu aja, dan see you on the next podcast. Dadah.